rencananya nanti kita akan membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan P5 Ibu Bapak. Ya, jadi nanti seperti yang kemarin sudah kita musyawarahkan, nanti penanggung jawab P5 yang pertama nanti Bu Pipit sebagai koordinator guru kelas, kemudian Bu Afifah sebagai koordinator dari guru mapel. Untuk kegiatan P5 yang gaya hidup berkelanjutan ini nanti kita akan melaksanakan pembuatan pupuk kompos alami, kemudian pembuatan ekobrik. Jadi nanti monggo pelaksanaan sudah di timeline, kita akan melaksanakan Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, my teacher. Good morning. How are you? Just fine. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Semangat ya, semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang di sana sudah rapi tempat duduknya, sebelah sini juga sudah rapi. Absen dulu. Hilda Dwi Yahya, Putri Nurwanti. Jadi semuanya kita tepuk P5. 5. Proyek penguatan profil Pancasila. P5. Yes, hebat. Mantap. Kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru sudah membentuk tim sosialisasi Zero Waste ya. Tim sosialisasi Zero Waste diketuai oleh Mbak Weni, Tanya, Mbak Sania, Mbak Putri, Mbak Amel, kemudian tim proyek penghijauan hayati yang diketuai oleh Disat Tafaya, lalu tim pengelolaan sampah itu diketuai oleh Mas Yusuf Maulana. Nah, nanti tugas tim pengelolaan sampah nanti memilih-milih sampah mana yang organik dan anorganik. Dan ada tugas yaitu mensosialisasikan bagaimana membuat pupuk kompos dan membuat ekobrik, yaitu pemanfaatan limbah plastik, pola hidup bebas sampah. Sudahkah? Sampah tidak berserakan? Sudah? Ya, sekarang sampah itu tidak akan bisa terurai sampai kurang lebih 100 sampai 200 tahun. Sampai nanti anak cucu kalian. Ya. Adapun sampah plastik seperti botol aqua juga akan sulit terurai. Waste adalah gaya hidup yang berfokus pada mengurangi produksi sampah hingga seminimal mungkin, dengan menekankan penggunaan kembali, mendaur ulang, pengurangan konsumsi barang-barang sekali pakai, seperti plastik, kertas, dan kemasan yang di sini ada poster bahwasanya stop membakar sampah. Sampah yang dibakar itu akan menjadi polutan yang berbahaya. Adalah zat atau partikel yang ada di lingkungan, akan melepaskan karbon monoksida, gas beracun. Nanti kalau dihirup nanti efeknya itu akan berdampak pada kesehatan, bahkan akan terjadi kematian. Kelompok tim penghijauan hayati, Mbak Gladys Tafaya coba maju ke depan untuk mensosialisasikan gangguan pada kesehatan manusia. Ya. Gangguan pada kesehatan manusia. Limbah plastik yang terbakar dapat melepaskan zat kimia beracun seperti dioksin dan furan ke udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Paparan terhadap bahaya kimia dari plastik, terutama mikroplastik, bisa berdampak negatif pada sistem endokrin, reproduksi, dan meningkatkan resiko penyakit seperti kanker. Oleh pembakaran sampah termasuk limbah plastik, zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dapat
terakumulasi di dalam jaringan lemak makhluk hidup. Seperti ya, tahu baterai? Nah, itu kalau misalnya ditimbun lama, nanti itu akan melepaskan zat kimia yang beracun, ya. Yang mana konsumen yang pertama yaitu tumbuhan. Nanti tumbuhan itu akan menyerap zat kimia itu, lalu produsen yang kedua kalau tumbuhan itu sudah banyak dimakan, produsen yang kedua seperti binatang seperti sapi, lalu kambing yang memakan rumput itu. Nah, nanti kalau seumpamanya daging sapi itu dimakan oleh manusia yang mana dalam keadaan sedang hamil, nanti dapat menyebabkan cacat lahir atau keguguran dan masalah perkembangan pada anak-anak jika ibu terpapar selama kehamilan. Nah, ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan peluang kulit untuk paparan kimia yang telah disebutkan tadi. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Yang menjadi tugas tim pengelolaan sampah untuk kali ini, Mas Putra boleh mensosialisasikan ya untuk maju ke depan. Pencemaran laut dan kehidupan laut. Plastik yang berakhir di laut mencemari ekosistem laut. Hewan-hewan laut seperti ikan, penyu, dan burung sering salah mengira plastik sebagai makanan yang menyebabkan gangguan pencernaan, kelaparan, bahkan kematian. Mikroplastik yang terbentuk dari pecahan plastik juga masuk ke rantai makanan dan berpotensi membahayakan kesehatan hewan laut dan manusia yang mengkonsumsi. Ketika waktu hujan itu akan diserap oleh tanah, lalu akan diserap lagi ke lapisan tanah berikutnya, yang mana sampai sumber mata air kita. Nah, itu bahayanya kalau kita mengkonsumsi, meminum air dari yang terkontaminasi dengan zat kimia tadi ya. Coba untuk degradasi tanah ya, tim pengelolaan sampah ya membuat pupuk kompos ya. Untuk Mas Yusuf untuk mensosialisasikan maju ke depan ya. Di tanah, plastik yang tidak dapat terurai menyebabkan penurunan kualitas tanah. Sisa plastik yang tertinggal di tanah menghambat infiltrasi air. Infiltrasi air adalah proses peresapan atau penyerapan air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Ketika hujan atau air dari sumber lain jatuh ke tanah, sebagian air akan meresap ke dalam lapisan tanah dan terus bergerak ke bawah hingga mencapai lapisan bawah tanah yang paling dalam. Infiltrasi ini penting untuk menjaga ketersediaan air tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman dan mengisi kembali sumber air bawah tanah seperti sumur dan mata air, mengurangi kesuburan tanah dan menghalangi pertumbuhan tanaman. Plastik juga bisa mengandung bahan kimia berbahaya yang meresap ke dalam tanah, mencemari tanah dan sumber air. Kita saksikan nanti proyek kita akan membuat ekobrik dan pupuk kompos ya. Caranya bagaimana? Coba kita perhatikan pembelajaran berikut ini ya. Kalian suka video tidak? Ya, coba kita saksikan bersama. Kalau ini adalah kuat, tahan air dan awet ya. Kalau ini diisi dengan pecahan plastik kemudian dimasukkan, nanti ditekan sampai penuh. Tidak ada celah. Ya, jadi caranya itu kalau sudah ditekan begini tidak berubah, itu berarti sudah selesai membuat ekobrik ya. Sebelum kita membuat pupuk kompos, coba cermati dulu, pelajari dulu teks apa yang sudah kalian cari, sudah kalian browsing. Coba cara membuat pupuk kompos ini kalian baca sebentar. Silahkan dibaca dulu. Untuk ketua tim sosialisasi yang nanti akan mendemonstrasikan cara membuat pupuk kompos. Tim pengelolaan sampah, Ibu persilakan untuk mempresentasikan cara bagaimana membuat pupuk kompos. Coba. Pembuatan larutan 4 tan gula. Campurkan setengah sendok makan gula.
2. Tambahkan E4 ke dalam larutan gula. Aduk hingga merata. Campurkan gula dan E4. Menyiapkan lapisan kompos. Di dalam wadah kompos atau lubang tanah, buat lapisan rumput setebal sekitar 15-20 cm. Semprotkan larutan E4 dan gula secara merata pada lapisan rumput tersebut. Pastikan semua bagian terkena cairan, tetapi jangan terlalu basah. Pengulangan lapisan. Tambahkan lapisan rumput berikutnya 15-20 cm di atas lapisan pertama dan semprot lagi dengan larutan E4 dan gula. Ulangi proses ini sampai semua bahan rumput habis atau wadah penuh. Jika ada larutan yang masih tersisa, bisa kita tuangkan lagi. Diaduk. Lalu penutupan. Setelah semua lapisan sudah selesai, tutup tumpukan kompos dengan terpal atau bahan yang menjaga kelembapan, namun tetap kemungkinan udara masuk. Pastikan tumpukan kompos tetap lembab, tidak terlalu kering atau terlalu basah. Jika perlu, tambahkan air sedikit demi sedikit. Ya, terima kasih untuk presentasinya semuanya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih ya untuk tim dalam membuat ekobrik, coba mensosialisasikan di tempat saja. Ayo, sekarang caranya untuk membuat ekobrik, pemanfaatan limbah plastik itu bagaimana? Biar kokoh, biar dimanfaatkan, bisa menjadi bangunan, bisa menjadi meja. Ya, coba untuk mempresentasikan sekarang untuk Mbak Weni, coba dibaca yang lainnya. Yang lainnya mengikuti caranya. Ya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat ekobrik menggunakan botol plastik dan limbah plastik. Bahan dan alat. 1. Botol plastik kosong, ukuran 600 ml atau 1,5 liter. Lebih baik botol yang keras dan bersih. 2. Limbah plastik seperti kantong plastik bungkus makanan plastik, kemasan dan jenis plastik lunak lainnya. 3. Tongkat atau kayu kecil untuk memadatkan plastik di botol, cutter untuk memotong plastik menjadi bagian kecil. Selesai, Mbak? Ya. Ya, ini nanti sampai ini terisi penuh ya. Sampai kuat nantinya. Ya. 4, 5, dan 6 kita membuat ekobrik ya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tentang ekobrik senang tidak? Ya, kalian bisa membuat apa ini namanya? Ya, pupuk kompos. Ini nanti ini adalah pupuk kompos. Kalau di sini menurut petunjuk yang nomor 1 ya, pembuatan pupuk bokasi padatnya. Itu yang dimaksud adalah pupuk kompos untuk kesuburan tanah. Untuk nanti tanamannya biar apa? Menghasilkan panen yang lebat dan hijau. Dan kita jangan sampai terkontaminasi dengan apa? Plastik. Nanti agar apa tanah itu memilih-milih sampah dan mempraktekkan kembali bersama teman-teman kita dari kelas 4 sampai kelas 6. Sekian untuk ketua kelasnya doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa belajar yang rajin dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa.